Perkenalkan, nama saya Luciana Purba, kelas 11 IPA 2, nomor urut 19. Saya akan mempresentasikan tentang etika profesi dan budaya kerja perusahaan. Etika profesi dan budaya kerja perusahaan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatu yang dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Etika dapat diartikan pula sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi landasan bagi seseorang yang dalam berperilaku. Misalnya, seseorang yang melanggar nilai-nilai etika dapat diartikan orang tersebut melanggar nilai-nilai norma etis yang berlaku di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika dijelaskan dengan membedakan menjadi 3 arti, yaitu yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral ataupun akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika khusus dan etika umum. Etika umum mengajarkan tentang kondisi-kondisi dan dasar-dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis. Sedangkan etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Ini bisa berwujud bagaimana seseorang dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupannya dan kegiatannya. Profesi khusus yang dilandasi dengan etika moral dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, etika sosial, yaitu mengenai sikap dan kewajiban serta pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Etika profesi. Etika profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. Etika profesi juga dapat disebut sebagai konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu. Contohnya, etika dosen, etika mahasiswa, etika perusahaan, etika dokter, dan etika jurnalistik. Ciri moralitas yang tinggi adalah yang pertama, berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntunan profesi. Yang kedua, sadar akan kewajiban. Yang ketiga, memiliki idealisme yang tinggi. Prinsip dasar etika profesi. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, integritas moral. Budaya kerja. Budaya kerja adalah suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudidayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai kerja. Tujuan budaya kerja. Tujuan budaya kerja adalah untuk mengubah sikap dan juga perilaku SDM yang ada, agar dapat meningkatkan produktivitas kerja untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang.
Budaya kerja perusahaan. Budaya kerja perusahaan adalah bentuk sikap, perilaku, dan cara pandang bersama dari orang-orang dalam perusahaan terhadap setiap masalah atau perubahan lingkungan yang bervariasi. Budaya kerja suatu perusahaan mengacu ke sistem makna bersama yang dianut oleh perusahaan tersebut yang membedakannya dengan perusahaan yang lain. Hakikat dari budaya perusahaan. Yang pertama, pengambilan resiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail, memperhatikan presisi atau pencermatan. Yang ketiga, orientasi hasil. Yang keempat, orientasi orang, memperhitungkan dampak hasil. Yang kelima, orientasi tim, kegiatan kerja diorganisasikan berdasarkan tim. Dan yang keenam, keagresifan, agresif dan kompetitif. Dan yang ketujuh, kemantapan, kemantapan dalam bekerja. Manfaat budaya perusahaan. Yang pertama, membatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Yang kedua, menimbulkan rasa memiliki identitas bagi anggota. Yang ketiga, mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu. Yang keempat, menjaga stabilitas organisasi. Budaya kerja sehat. Budaya kerja sehat timbul akibat hasil belajar bersama antar anggota dalam pemecahan masalah yang ada. Perilaku budaya kerja sehat terlihat dari yang pertama, karyawan merasa senang bekerja serta meningkatnya produktivitas setiap karyawan. Yang kedua, karyawan yang saling menghormati satu sama lain. Dan yang ketiga, semua karyawan diperlakukan sama. Yang keempat, pemberian penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Manfaat dari penerapan budaya kerja sehat. Yang pertama, meningkatnya jiwa kekeluargaan. Yang kedua, membangun komunikasi yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat, meningkatkan jiwa gotong royong. Yang kelima, meningkatkan kebersamaan. Yang keenam, saling terbuka satu sama lain. Yang ketujuh, saling menghargai. Hubungan etika dengan budaya perusahaan. Yang pertama, etika merupakan standar moral yang menyangkut baik buruk dan benar salah. Yang kedua, budaya mendorong terciptanya perilaku etis atau sebaliknya dapat mendorong terciptanya perilaku tidak etis. Yang ketiga, faktor yang menyebabkan terjadinya iklim etika dalam perusahaan. Yang pertama, terciptanya budaya perusahaan secara baik. Yang kedua, terbangunnya suatu kondisi organisasi berdasarkan saling percaya. Dan yang ketiga, terbentuknya manajemen hubungan antar pegawai. Perusahaan dengan budaya kerja yang menarik. Yang pertama, Google. Google mengedepankan lingkungan kerja casual bahkan terkesan santai. Yang kedua, Apple. Apple mengharuskan karyawan untuk berinovasi. Yang ketiga, Facebook menyediakan makanan berlimpah, kantor yang terbuka, laundry gratis, atmosfer kerja yang kompetitif. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.